Jadi ketika pertumbuhan dari PDB sektor pertambangannya kontraksi, otomatis juga pertumbuhan di daerah itu juga rendah. Kemudian yang kedua, selain tadi Maluku dan Papua, adalah pertumbuhan di Pulau Sulawesi. Walaupun pertumbuhannya masih tinggi nih Mas, 5,5%, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Nah, tapi kalau kita bandingkan sama pertumbuhan kuartal 2 tahun lalu, itu mengalami sedikit penurunan. Tentu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentu harus hati-hati dan melihat ini, saya menganggap ini sebagai lampu kuning. Ya, karena bisa jadi ini sifatnya hanya sementara. Karena nanti ketika kebijakan tata kelola pertambangan ini sudah mulai settle, itu nanti bisa rebound lagi pertumbuhan pertambangan di masing-masing daerah. Tetapi ini menjadi lampu kuning karena dalam jangka pendek pasti memberikan tekanan terhadap lapangan kerja kita. Jadi mungkin sektor pertambangan mau tidak mau memang harus melakukan penyesuaian ulang gitu. Artinya ya tadi dari RKAB-nya, dari rencana-rencana bisnis ke depan memang harus dievaluasi ulang lagi gitu. Jadi ya itu nggak bisa dihindari gitu. Jadi tidak bisa lagi menggunakan pola lama gitu Mas. Pasti ada, karena tadi ini memang sudah menjadi keputusan politik pemerintah ya. Akan terjadi shifting dari sektor hulu ke sektor midstream gitu Mas. Halo sahabat Kompas, jumpa lagi di podcast Kompas Professional Mining. Kompas Professional Mining adalah berita mendalam seputar sektor pertambangan. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan melaju, sektor pertambangan justru lesu. Pada podcast kali ini kita sudah mendatangkan narasumber Kepala Pusat Energi dan Pangan Indef, Mas Abra Talatov. Terima kasih Mas atas kesediaannya untuk datang ke studio Mas. Terima kasih undangannya Mas Edi. Oke, baik. BPS kan telah merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan yang kedua ya. Kemarin tanggal 5 Agustus bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu tumbuh 5,29% pada triwulan kedua secara tahunan. Nah, ketika ekonomi kita tumbuh, justru sektor pertambangan ini justru terkontraksi gitu. 1,64% di tengah sektor-sektor yang lain sebetulnya juga lapangan usaha yang lain itu justru tumbuh gitu. Nah, kita ingin menggali sebetulnya ada cerita apa di balik angka ini. Sebetulnya mengapa terjadi kontraksi 1,64% ini, ada kisah apa nih? Bagaimana kisah di balik angka ini Mas? Kira-kira gitu. Iya. Jadi memang sektor pertambangan menjadi satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan kontraktif atau negatif di kuartal 2 kemarin, minus 1,64%. Dan sebetulnya sektor ini terkontraksi juga melanjutkan kontraksi di pertumbuhan kuartal 1 sebelumnya sekitar minus 2%. Nah, memang ada beberapa variabel yang mempengaruhi kenapa sektor pertambangan ini mengalami perlambatan atau pertumbuhan negatif. Yang pertama adalah bahwa pemerintah di awal tahun ini kan kita saksikan sedang melakukan perubahan besar-besaran mengenai tata kelola di sektor pertambangan dengan salah satunya adalah mengurangi ataupun merevisi untuk pemberian izin kuota ekspor di sektor pertambangan termasuk di sektor batubara. Nah, ini menjadi salah satu hal yang mempengaruhi laju produksi pertambangan kita memang mengalami gangguan ataupun mengalami penurunan produksi. Itu tentu tidak bisa dihindari eksesnya terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor pertambangan. Yang kedua adalah selain tadi di sektor batubara terjadi penurunan produksi, termasuk juga di tembaga, memang ada gangguan juga pertambangan di Papua, khususnya di daerah Grasberg. Itu karena di akhir tahun 2025 lalu terjadi persoalan operasional, dan ini masih berlanjut sampai di semester 1 2026 ini, sehingga itu juga mengganggu produksi. Nah, selain itu juga sebetulnya momentumnya ini yang menarik adalah beberapa harga komoditas pertambangan khususnya batu bara dan juga bahkan nikel itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan batu bara ini di semester 1 itu tumbuh 30% year on year harganya dibandingkan tahun lalu. Tetapi itu di pasar global. Global meskipun kan tadi tarik-menariknya ketika harga batu bara global ini meningkat, mestinya Indonesia bisa meraup
untung yang besar ya. Tetapi kan tadi faktanya karena pemerintah memang secara sadar mengambil langkah yang cukup progresif ya dengan melakukan evaluasi pemberian izin kuota batubara sehingga konsekuensinya produksi batubara di dalam negeri memang mengalami penurunan. Nah, tetapi Mas Edi yang menarik juga meskipun pertumbuhan PDB sektor pertambangan ini mengalami kontraksi, sebetulnya penerimaan negara dari sisi PNBP yaitu justru tumbuh masih positif. Nah, artinya memang ya Indonesia masih relatif terbantu ya dengan adanya kenaikan harga di sektor pertambangan tadi, termasuk juga akhirnya konsekuensi terhadap penerimaan negara kita khususnya PNBP dari SDA sumber daya alam gitu Mas. Berarti dia masih punya peran yang penting gitu Mas ya di dalam perekonomian kita gitu. Betul. Mas. Nah, kalau dari rilis BPS juga kan Mas dikatakan di satu sisi dia terkontraksi gitu kan dan satu-satunya lapangan usaha yang terkontraksi, tapi dia masuk 5 besar penyumbang PDB yang besar gitu kan, sekitar 8,8% gitu. Nah, ini maknanya apa ini Mas? Di sisi lain ada kontraksi gitu kan karena misalnya kebijakan kuota produksi kemudian itu, tapi dia masih menyumbang yang masuk 5 besar gitu. Betul. Jadi memang menariknya di sektor pertambangan ini dia masuk di peringkat kelima sebagai kontributor terhadap PDB kita. Tetapi di 2 kuartal terakhir ya karena mengalami kontraksi tentu ada tekanan ya terhadap pertumbuhan ekonomi kita 5,29%. Artinya kalau misalkan pertumbuhan sektor pertambangan tadi bisa seperti fase sebelum-sebelumnya bisa positif, itu pertumbuhan ekonomi kita paling tidak kontribusinya tuh 0,15%. Sektor pertambangan terhadap pertumbuhan PDB itu 0,15%. Jadi cukup signifikan kontribusinya. Nah, bacaan lain ya selain tadi bahwa dia sektor pertambangan sebagai kontributor kelima, yang pertama adalah bahwa dia punya peranan penting ya terhadap pembentukan ekonomi di masing-masing daerah, ya terutama di provinsi ya di pulau ataupun di provinsi yang selama ini memang sangat mengandalkan pertumbuhan dari sektor ekstraktif ya ataupun sektor pertambangan. Nah, dari data yang ada memang pertumbuhan negatif sektor pertambangan ini tentu punya dampak negatif juga terhadap daerah. Misalnya di daerah Maluku dan Papua. Itu di kuartal kedua kemarin ya Pulau Maluku dan Papua ini pertumbuhan ekonominya itu hanya 1,36%. Sangat rendah karena memang selama ini ya daerah tersebut sangat mengandalkan dari sektor pertambangan. Jadi ketika pertumbuhan dari PDB sektor pertambangannya kontraksi, otomatis juga pertumbuhan di daerah itu juga rendah. Kemudian yang kedua, selain tadi Maluku dan Papua adalah pertumbuhan di Pulau Sulawesi. Walaupun pertumbuhannya masih tinggi nih Mas, 5,5%, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Betul. Nah, tapi kalau kita bandingkan sama pertumbuhan kuartal 2 tahun lalu, itu mengalami sedikit penurunan. Jadi paling tidak yang saya lihat ini adalah daerah Maluku dan Papua. Nah, artinya ketika pertumbuhan ekonomi di daerah tadi yang selama ini sangat mengandalkan dari sektor sumber daya alam, ini hanya tumbuh kecil, itu kan implikasinya adalah bahwa pergerakan ekonomi tadi itu kan selama ini menjadi sandaran lapangan kerja. Ya, artinya lapangan kerja yang ada di sektor tadi, di sektor pertambangannya, kemudian di rantai pasoknya. Nah, itu juga pastinya turut terdampak. Maka tentu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentu harus hati-hati dan melihat ini, saya menganggap ini sebagai lampu kuning. Ya, karena bisa jadi ini sifatnya hanya sementara. Karena nanti ketika kebijakan tata kelola pertambangan ini sudah mulai settle, itu nanti bisa rebound lagi pertumbuhan pertambangan di masing-masing daerah. Tetapi ini menjadi lampu kuning karena dalam jangka pendek pasti memberikan tekanan terhadap lapangan kerja kita. Gitu Mas Edi. Oke. Nah, kalau kita bicara soal lapangan usaha pertambangan juga, ini kan kita tidak bisa terlepas dari membahas rantai nilainya ini kan Mas. Tadi di hulu atau di upstreamnya gitu ya, itu kan terkontraksi gitu. Nah, artinya kan ini bisa dikatakan juga kan sebagai bagaimana dengan ketangguhan fondasi hulu kita di tengah sekarang negara kita sedang membangun hilirisasi mineral gitu kan. Nah, mungkin sahabat Kompas supaya diketahui bahwa sekarang ini dunia sedang membahas soal mineral kritis gitu kan, seperti nikel, boksit gitu kan. Itu penting untuk bahan baku teknologi tinggi seperti teknologi transisi energi, itu sangat memerlukan bahan baku mineral kritis itu. Nah,
ketika di hulunya terjadi kontraksi gitu. Nah, Indef sendiri melihat kekuatan fondasi hulunya ini seperti apa sehingga ambisi hilirisasi ini juga tidak tidak mati di tengah jalan gitu kan. Karena ini sangat dibutuhkan ke depan gitu kan. Karena kan ini eranya mineral kritis ya Mas ini ya di dunia sekarang. Nah, seperti apa nih Mas supaya gejolak di hulu ini juga tidak mempengaruhi hilirisasi gitu Bang. Jadi memang idealnya ya keseimbangan baru yang ingin diciptakan pemerintah ini ya artinya ingin menjaga agar produksi bahan mentah tadi itu tidak dilakukan secara eksesif ya, dan akhirnya diwujudkan dengan pembatasan atau evaluasi pemberian kuota produksi ya baik mineral maupun batu bara. Itu kan nanti harapan awalnya pemerintah harga bisa mengalami kenaikan ya, sehingga negara dan juga produsen diuntungkan ya mendapatkan windfall profit ya, dari kenaikan harga ekspor tadi karena beberapa komoditas kita ketahui kita menjadi pemain utama baik sebagai pemilik cadangan maupun sebagai eksportir utama. Kedua, nah dengan adanya pembatasan produksi tadi yaitu akan mendorong investor untuk merealokasi industri dan pabriknya itu di Indonesia sehingga harapan kita agar terjadi industrialisasi hilirisasi di sektor pertambangan itu terwujud. Nah, dan pemerintah ya yang kita paham dalam roadmap hilirisasi di sektor mineral strategis itu sudah ada di atas kertas ada semua dan targetnya sangat ambisius. Jadi dari 28 sektor atau 28 komoditas mineral strategis itu pemerintah sudah melakukan mapping produk-produk akhir apa ya ataupun produk antara apa yang akan diproduksi di dalam negeri. Nah tadi kan sebetulnya secara konseptual investasi yang digadang-gadang bisa masuk. Pada akhirnya tadi akan bisa menggeser tenaga lapangan kerja kita tadi di sektor hulu itu tergeser di sektor di tier kedua, tier ketiga ya artinya terjadi proses downstreaming untuk sektor pertambangan. Tercipta lapangan kerja baru dengan tentu nanti akan meningkatkan nilai tambah kita. Nah tetapi memang kita akui untuk mendorong terjadinya hilirisasi tadi ada beberapa bagian part yang kita masih punya loophole. Jadi masih ada kekurangan-kekurangan sehingga belum sepenuhnya investor itu juga bisa tergerak secara cepat ya untuk bisa melakukan hilirisasi Indonesia dan kita justru ya hanya fokus masih di tier ke satu ataupun kedua jadi belum sampai end product yang kita harapkan bisa bahkan misalkan kita bicara kendaraan listrik itu sampai menghasilkan baterai listriknya gitu kita baru di tier 1 tier 2. Nah memang Indef sudah pernah melakukan kajiannya dan banyak tantangan-tantangan yang ada dan apa yang harus dilakukan. Tapi intinya memang ini pastinya bertahap Mas. Nggak bisa langsung sampai ke produk yang akhir yang memang nilai tambahnya sangat tinggi. Yang paling penting menurut kami adalah konsistensi bahwa di tengah tadi upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari proses hilirisasi, jangan sampai di hulunya kita udah berkorban dalam tanda kutip terjadi kontraksi pertumbuhan pertambangan, tetapi proses hilirisasi ini tidak bisa berjalan sesuai dengan target atau jalan di tempat. Jadi kita bisa rugi dua kali. Di hulunya kita nggak dapatkan terlalu banyak PDB ya. Kemudian yang kedua peningkatan nilai tambahnya juga nggak maksimal. Tidak maksimal gitu ya. Nah kalau kan Mas kami juga kan ngobrol-ngobrol dengan beberapa pengusaha lah gitu kan terkait apa yang menjadi keluhan gitu kan, kebijakan, kuota produksi dan segala macam, kemudian juga ada berbagai hal lah kan gitu kan yang terjadi. Nah, faktor apa Mas dari sekian banyak variabel-variabel itu kira-kira yang daya sensibilitasnya sangat kuat nih terhadap persepsi investor untuk berinvestasi di dalam negeri gitu di sektor pertambangan dari mulai kuota produksi mungkin yang baru-baru ini juga soal satgas penertiban kawasan hutan kan misalnya kan yang kayak kemudian harga patokan mineral kan kayak gitu. Nah ini mana faktor-faktor mana yang paling dominan sebetulnya untuk mengaruhi persepsi investor gitu? Muara dari seluruh perubahan kebijakan itu sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh investor adalah pertama, informasi mengenai kepastian regulasi. Jadi sebetulnya kalau menurut kacamata saya, terjadi perubahan regulasi itu sesuatu yang lazim. Ya. Tetapi memang yang paling penting, ketika ada perubahan itu tidak dilakukan secara mendadak. Jadi ada proses transisinya. Ada informasi yang lebih jelas, ya
tahapan-tahapannya. Yang kedua, ketika regulasi itu sudah diketok dengan berbagai tahapan ataupun timeline tadi, pemerintah harus konsisten dengan timeline ada. Jadi bagi investor juga bisa minimalisir adanya risiko terjadi perubahan regulasi. Karena kan setiap perubahan regulasi itu punya konsekuensi terhadap rencana bisnis, terhadap biaya investasi, ya termasuk juga rencana ekspansi dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama, mengenai kepastian mengenai perubahan regulasi. Yang kedua adalah setiap regulasi yang berubah itu juga harus jelas tujuan akhirnya itu apa sih, end state-nya. Karena kayak misal tadi adanya evaluasi mengenai pemberian izin kuota produksi ya, dan itu kan tujuan pemerintah tadi supaya produksinya bisa ditata ulang, kemudian yang kedua juga bisa meningkatkan harga, plus pemerintah juga tahun ini sudah mengimplementasikan adanya kebijakan satu pintu untuk ekspor ya. Walaupun sekarang masih proses transisi nih sampai akhir tahun ya, masih hanya pendataan. Karena di tahun depan nanti semuanya akan dikelola ataupun dipusatkan melalui Danantara ya, PT DSI. Nah, itu semua informasinya ya harus jelas ya, mekanisme seperti apa, dan memang pada akhirnya para pelaku usaha existing ini juga jangan sampai terkesan diabaikan aspirasinya, karena ini semuanya rantai ataupun ekosistem bisnisnya udah berjalan. Walaupun tujuannya kita sama-sama ketahui sangat ideal banget ya buat kepentingan bangsa, karena tujuannya untuk bisa mencegah atau menutup potensi kebocoran dari adanya praktek transfer pricing ataupun under invoicing. Nah, tetapi tadi proses bisnis yang selama ini terjadi jangan sampai terganggu. Ya, makanya ketika ada perubahan kebijakan khususnya terkait dengan kuota tadi, itu kan mereka juga, si para pelaku usaha ini kan selama ini sudah melakukan proses bisnis ya, bisnis to bisnis secara normal dengan para buyers mereka. Jadi itu juga mereka butuh waktu untuk bisa melakukan komunikasi, bahkan melakukan renegosiasi ya mengenai harga, mengenai kuantitas dan lain sebagainya. Jadi waktu atau fase transisi itu menurut saya adalah hal yang paling krusial yang harus diperhatikan dan dimaklumi oleh pemerintah. Ya. Jadi lebih ke kepastian itu Mas yang paling proses ini ya. Nah, kalau kita bicara soal lapangan usaha pertambangan Mas kan tadi kan di daerah kan gitu kan, juga ada beberapa yang terkontraksi juga kan gitu kan. Apa yang akan terjadi di daerah nih Mas sebetulnya ketika kontraksi ini terus terjadi gitu, dan bagaimana sih sebetulnya, ini kan di sisi lain juga ada momentum kita melakukan hilirisasi gitu, kita punya logam tanah jarang juga, kita punya berbagai hal dan punya potensi untuk menjadi pemain besar di industri mineral kritis ini gitu. Nah, bagaimana ini dampaknya ke daerah dan visi tadi yang seputar momentum untuk menjadi pemain besar di bidang industri mineral ini ketika kontraksi ini terus terjadi, Mas ngelihatnya seperti apa? Ya, jadi implikasi kebijakan pemerintah yang ingin mendorong atau menggeser sandaran ekonomi daerah dari yang sifatnya ekstraktif atau di hulu tadi ke downstream, itu kan di dalam roadmap itu harus terjadi pergeseran sumber pertumbuhan dari yang ekstraktif ke hilirisasi. Artinya mestinya daerah-daerah penghasil sumber daya alam tadi yang sangat menyandarkan dari komoditas pertambangan itu juga bisa menikmati hasil hilirisasinya. Artinya pabrik-pabrik ataupun smelter itu ada di sana juga dan dirasakan. Jadi terkompensasi dengan peningkatan nilai tambah, termasuk peningkatan penerimaan daerah. Jadi jangan sampai penurunan kontribusi PAD dari sektor pertambangan itu tidak terkompensasi dari peningkatan pajak ataupun penyerapan lapangan kerja di sektor hilirisasi tadi. Itu yang pertama. Jawabannya harus terjadi shifting sumber pertumbuhan ya dari hulu ke hilir ataupun ke midstreamnya. Yang kedua juga ini menjadi momentum bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar tidak hanya fokus mencari sumber pertumbuhan dari sektor sumber daya alam, tapi sektor-sektor lain ya, terutama sektor pertanian, kemudian sektor pariwisata, ya, kemudian sektor informal lain ya, misalkan UMKM dan sebagainya itu juga harus serius digarap. Jadi memang tidak bisa kita
selamanya hanya mengandalkan dari sektor sumber daya alam. Walaupun sumber daya alam tadi dari sisi cadangan dan dari sisi produksi tinggi, tapi itu kan sifatnya hanya sementara, karena itu pastinya akan habis. Maka dalam jangka panjang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga melakukan investasi besar-besaran untuk peningkatan SDM-nya dan termasuk peningkatan sumber ekonomi dari non-pertambangan tadi. Gitu. Jadi semuanya harus bisa diramu dalam rencana pembangunan jangka panjang yang di level pusat maupun sampai di level daerah RPJMD-nya gitu, Mas. Ya. Nah, kalau dari sisi dampaknya ke fiskal, Mas, ketika kan kita masih gejolak geopolitik juga kan, Mas, masih cukup besar kan, Mas, kan gitu kan. Apalagi kan perebutan mineral kritis itu kan sangat kencang nih kan. Presiden Amerika ngumpulin pengusaha nih kabarnya gitu di Amerika gitu kan untuk menyusun rantai pasok mineral kritis gitu kan. Dampak dari sana juga kan tentu akan muncul koalisi-koalisi untuk mengamankan rantai pasok gitu kan. Dan di dalam negeri juga kan seperti yang diketahui tadi kan ada persoalan juga yang harus dibereskan gitu. Nah, belum lagi, Mas, kita kan sering membahas soal ruang fiskal kita kan gitu, ruang fiskal. Nah, ini dampak kontraksi ini ke ruang fiskal kita akan seperti apa, khususnya di daerah gitu juga yang sangat bergantung pada pertambangan gitu kan, Mas, untuk mendrive ekonominya gitu kan, bahkan sampai ke sektor-sektor yang mungkin akan menjadi multiplier effect dari pertambangan itu. Memang kan sekarang pasti pemerintah daerah punya tekanan berat untuk bisa membiayai pembangunan di tengah sekarang ada kebijakan pemangkasan transfer ke daerah, khususnya bagi daerah-daerah tadi mengandalkan penerimaan dari sumber daya alam. Tentu pemerintah pusat nih harus bisa segera melakukan assessment kira-kira insentif atau kebijakan fiskal afirmasi apa yang bisa dilakukan untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kontraksi ekonomi dari sisi sumber daya alam. Nah, sebetulnya pemerintah pusat punya kewenangan untuk memberikan afirmasi fiskal tadi dengan melihat kemampuan daerah yang memang sangat terbatas. Bahkan kan kemarin kalau kita dengar dari berita ada beberapa daerah sampai tidak sanggup membayar gaji pegawai negerinya karena memang betul-betul PAD-nya memang tertekan. Ditambah tadi dari sisi transfer ke daerah mengalami penurunan. Nah, maka harus disadari oleh pemerintah pusat sehingga memang bisa memberikan adanya transfer tambahan bagi daerah-daerah memang tadi terdampak dari kebijakan pemerintah pusat. Jadi tidak serta-merta karena ada faktor penurunan harga global ataupun dari kebijakan daerah, tapi memang ekses dari kebijakan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, pemerintah pusat juga perlu mengalokasikan khusus dana yang memang untuk pengembangan ekonomi dari potensi daerah tadi. Jadi proses industrialisasi non pertambangan. Khususnya kalau menurut saya adalah sektor pertanian ataupun pangan. Itu harus digenjot sehingga itu bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor sumber daya alam. Kemudian yang berikutnya juga yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menggandeng para investor di luar sektor pertambangan juga untuk bisa menjadikan daerah-daerah pusat pertambangan ini juga sebagai sumber ekonomi yang menarik gitu, Mas, khususnya di sektor pariwisata gitu, karena ini kan sekarang pemerintah sedang mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, ekspektasinya adalah daya beli masyarakat juga meningkat, sehingga kebutuhan lagi-lagi kebutuhan terhadap sektor tersier khususnya di sektor pariwisata itu juga pastinya meningkat. Ditambah lagi juga negara-negara lain jumlah wisatawan mancanegara kita juga kalau dari data BPS juga meningkat pesat, Mas. Artinya juga bisa didorong nih sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang selama ini sangat mengandalkan di sektor pertambangan. Nah, lalu kan, Mas, kalau seperti apa nih, Mas, sektor pertambangan tadi kan punya peran yang penting gitu kan untuk daerah, kemudian juga untuk bagaimana memastikan transisi energi juga untuk masuk bahan baku ke hilir gitu kan dalam rantai pasoknya gitu. Nah, bagaimana supaya sektor ini tetap resilience gitu, Mas, dalam jangka panjang gitu kan? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kemudian apa yang perlu dilakukan oleh pelaku industri di sektor pertambangan? Gitu. Pertama, bagi pemerintah untuk pemerintah yang paling penting dilakukan adalah kebijakan untuk kuota produksi tadi itu orientasinya harus jangka panjang. Jadi tahu nih bahwa
setiap pemangkasan produksi di tahun ini, tahun depan itu bisa menghemat ya, atau bisa memanjangkan usia pertambangan kita sampai berapa puluh tahun lagi, dan itu harus bisa terkonversi dengan nilai ekspor maupun PDB berapa triliun. Dan nanti juga kedua, terkonversi dari target hilirisasi yang diharapkan. Dan itu semuanya harus dituangkan di dalam RPJP tadi, harus antara target sama realisasi harus bisa, publik harus bisa menagih janji ke pemerintah. Jangan sampai targetnya adalah peningkatan nilai tambah, ekspornya meningkat dari proses industrialisasi, tapi ternyata realisasinya jauh. Ada gap yang besar antara target dan realisasi. Jadi itu harus bisa dibuktikan, sehingga itu juga memberikan keyakinan buat masyarakat dan pada para investor bahwa memang betul pemerintah dengan sadar ingin melakukan penataan ulang ya produksi maupun ekspor di sektor pertambangan, tujuannya tadi untuk peningkatan nilai tambah. Itu buat pemerintah. Adanya konsistensi dan keterbukaan, ya akuntabilitas terhadap setiap rencana, target dan juga realisasi setiap kebijakan tadi. Yang kedua, bagi pelaku usaha ya ataupun industri, tentu pilihan pemerintah terhadap kebijakan tadi ya, meskipun ya pastinya masyarakat atau di Indonesia juga punya hak untuk memberikan aspirasi, hak untuk bisa memberikan berbagai concern bahwa ini mendisrupsi atau mengganggu rantai bisnis mereka. Tapi yakinilah bahwa proses itu berjalan ya, sepanjang governance-nya memang berlaku, itu pasti akan terkompensasi dengan kemajuan di sektor-sektor lain, khususnya di sektor hilirisasi tadi, Mas. Makanya bagi dunia usaha juga pasti perlu melakukan adaptasi baru. Ya tidak bisa bentuknya seperti apa? Ya artinya mereka juga harus bisa melakukan diversifikasi bisnisnya juga. Jadi tidak hanya mengandalkan di sektor hulunya aja, tapi bagaimana memanfaatkan juga perkembangan ataupun meningkatkan investasi di sektor midstreamnya ataupun pengolahan gitu. Karena sekarang misalkan rilis BPS di semester 1 ini, indeks manufaktur ya PMI kita sudah mengalami fase rebound, sudah di atas 51. Artinya kan menunjukkan bahwa sektor industri kita nih sudah mulai bangkit. Ya, artinya kan kebutuhan terhadap bahan-bahan baku tadi dari hasil proses industrialisasi sudah dibutuhkan di dalam negeri gitu, Mas. Jadi terjadi substitusi impor yang tadinya kita sebagian besar impor, sekarang bisa kita substitusi dengan produksi dalam negeri gitu. Jadi mungkin sektor pertambangan mau tidak mau memang harus melakukan penyesuaian ulang gitu. Artinya ya tadi dari RKAB-nya, dari rencana-rencana bisnis ke depan memang harus dievaluasi ulang lagi gitu. Jadi ya itu nggak bisa dihindari gitu. Jadi tidak bisa lagi menggunakan pola lama gitu, Mas. Pasti ada, karena tadi ini memang sudah menjadi keputusan politik pemerintah ya. Akan terjadi shifting dari sektor hulu ke sektor midstream gitu, Mas. Gitu. Nah kalau kita lihat kan, Mas, di nikel misalnya kan, kalau menurut Forum Industri Nikel Indonesia gitu ya, kalau kita coba kembangin ke hilirnya gitu ya, itu kan diperkirakan Mas ya oleh Vini gitu ya, dari 2026 sampai 2028 itu ada sekitar 20 miliar US dollar investasi di smelter HPAL gitu kan. Jadi kan itu kan untuk bahan baku baterai dan segala macam gitu kan, dan beberapa juga itu sudah akan beroperasi dan ada yang akan segera selesai gitu. Nah, dan Mas, kalau kita lihat data BPS di triwulan kedua juga kan, kalau di hulunya kontraksi tapi di hilirisasinya justru tumbuh 5% gitu. Nah, apakah hulu dan hilir ini menunjukkan sentimen yang berbeda nih, Mas gitu? Di hilir kok sepertinya ada optimisme dari investor yang di downstreamnya gitu. Kalau Indef sendiri ngelihat mungkin seperti apa nih, Mas, melihat hilirnya mungkin? Ya, memang ini saya melihat perlu assessment yang lebih detail lagi ya, bahwa apakah kontradiksi data di sektor hulu dan di downstream yang berbeda ini menunjukkan sebuah keberhasilan. Artinya memang terjadi shifting. Memang pemerintah dengan sadar ya mengurangi output produksi di sektor hulu ya, dengan harapan tadi terjadi pergeseran nilai tambahnya di midstream maupun di downstream. Ya, ini perlu dises. Atau yang kedua, ini tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi murni ya di hulu ini terkontraksi karena memang adanya faktor harga dan faktor output produksi yang terganggu. Yang kedua,
proses hilirisasi ini ya memang kenapa masih bisa tumbuh 5%, karena bukan serta-merta karena adanya pemanfaatan yang optimal dari bahan baku dari dalam negeri. Karena yang juga terjadi adalah sebagian input produksinya juga kita masih impor. Jadi tidak melulu mengandalkan dari hilirisasi di dalam negeri. Nah, itu jangan sampai terputus antara di kinerja di sektor hulunya dengan di sektor hilir. Meskipun yang 5% itu kan secara year on year di triwulan kedua kan itu bukan hanya di drive oleh dari hilirisasi mineral dan batu bara sih Mas, dari berbagai sektor kan. Maka saya katakan tadi perlu diassess secara detail, karena kan nanti kita akan lihat HS code-nya, lihat subsektor yang lebih detail lagi, apakah memang ini keberhasilan atau pertumbuhan yang tinggi di sektor downstream itu memang sedikit banyak dipengaruhi oleh pengorbanan ya dalam tanda kutip yang terjadi di sektor hulu gitu Mas. Oke. Mas, mungkin ini pertanyaan yang terakhir buat Mas. Bagaimana Mas melihat masa depan industri pertambangan kita dari upstream ke downstream ke depan, dan gimana ini harus dijaga Mas? Mas, saya kalau membaca narasi besar kebijakan sektor pertambangan pemerintah ya, dengan berbagai dinamika yang terjadi saat ini, dengan berbagai wacana juga termasuk tadi ekspor melalui satu pintu, kemudian juga adanya wacana ingin mengubah skema konsesi menjadi growth split seperti di sektor migas ya, kemudian juga tadi disampaikan Mas Edi juga. Itu saya pikir kalau ini kebijakannya jelas, clear, bahwa pada akhir ini akan menguntungkan investor, karena ujungnya kita berharap akan terjadi bargaining position yang tinggi buat produk minerba kita, ya saya yakin investor itu akan lebih tertarik ya untuk memang betul-betul bisa lebih optimal lagi melakukan investasi ya. Artinya mungkin dari sisi kapasitas produksi ya, outputnya akan terjadi pemangkasan ataupun penurunan, tapi dari sisi kualitas, daya saing dan juga harga kita akan mendapatkan keuntungan di situ. Nah, yang kedua bukan hanya investor ya, dari sisi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat akan mendapatkan gain yang lebih besar, sehingga nanti diharapkan PNBP-nya maupun biaya ekspornya ya, ataupun royaltinya kita akan mendapatkan jauh lebih tinggi lagi. Jadi sama-sama saling diuntungkan, bukan hanya pengusaha tapi juga pemerintah dan juga masyarakat di daerah. Syaratnya tadi adalah kejelasan mengenai regulasi, targetnya itu apa, ya, ultimate goals-nya itu apa. Dan kedua adalah jaminan terhadap komitmen dan konsistensi dari regulasi itu. Jadi harus ada semacam garansi bahwa kebijakan ini tidak akan minim resiko untuk terjadi perubahan di tengah jalan. Ya entah itu dalam durasi waktu 20 tahun ke depan. Jadi harus ada kepastian itu, sehingga nanti akan terjadi seleksi alam. Mana industri atau pengusaha mana memang sejalan atau punya persepsi yang sama, ya punya komitmen yang sama untuk mendorong sektor pertambangan yang berkualitas. Jadi menurut saya kata kuncinya adalah pemerintah dan pelaku usaha harus sama-sama sadar kita harus beralih shifting dari tata kelola pertambangan yang konvensional yang dulu, yang kita sangat eksesif hanya mengandalkan volume. Ke depan kita harus dorong ya transisinya sektor pertambangan lebih berkualitas. Berkualitas itu dalam konteks adalah kita tidak lagi main dari sisi volume, ya, tapi dari sisi kualitas, daya saing. Yang kemudian kedua adalah juga penuh kesadaran bahwa karena ini sektor yang sifatnya terbatas ya, pasti akan habis. Itu maka dimensinya harus jangka panjang, sehingga mau tidak mau memang harus bisa dioptimalkan proses hilirisasinya supaya peningkatan nilai tambahnya, momentum ini kita dapatkan dalam jangka pendek, menengah dan sampai panjang, sehingga pada akhirnya yang menikmati inilah lintas generasi, bukan hanya pengusaha-pengusaha sekarang. Jadi kalau kita bicara pengusaha atau masyarakat, ya para pengusaha juga harus bisa memikirkan nasib, dalam tanda kutip nasib atau benefit yang didapatkan oleh para pengusaha-pengusaha ke depannya. Gitu-gitu. Jadi orientasinya saya pikir harus dirubah nih. Bukan hanya perspektif pertambangan jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Dan itu harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya dari sisi pemerintah, tapi juga dari sisi masyarakat dan pelaku usaha. Gitu Mas. Oke, baik. Baik sahabat Kompas, demikian podcast Kompas Profesional Mining kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.